Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Kali ini jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan mengenai topik Internet of Things ya. Yang pada video-video sebelumnya kita sudah belajar untuk menambah atau membuka wawasan kita tentang apa itu sistem Internet of Things ya. Yang pada video sebelumnya kita terakhir adalah membahas tentang protokol messaging ya. Sebelumnya ada protokol konektivitas, kemudian ada protokol messaging. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk video protokol yang ketiga, yang itu protokol yang juga perlu dipertimbangkan untuk mengaplikasikannya dalam sistem Internet of Things yang kita bangun, yaitu protokol keamanan untuk sistem Internet of Things. Baik, langsung aja kita menuju ke slide yang sudah saya siapkan. Protokol keamanan untuk IoT ya. Oke. Ini kita kembali melihat arsitektur sistem IoT yang juga sudah kita ketahui bersama pada penjelasan saya tentang arsitektur sistem IoT ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang protokol konektivitas ya pada layer 2 ini. Kemudian juga membahas tentang protokol messaging. Nah, yang terakhir pada video kali ini saya akan membahas tentang protokol keamanan ya. Oh iya, satu lagi nanti akan ada satu lagi protokol yang mungkin tidak tertampil di arsitektur sistem IoT ini ya, yaitu protokol manajemen perangkat IoT. Nah, oke, kita akan jelaskan pada video terpisah nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang protokol keamanan. Protokol keamanan ini bukan bagian daripada layer-layer arsitektur sistem IoT, tapi dia adalah protokol yang ini berguna untuk kita selaku IoT developer, ya, IoT system developer ya, untuk mengamankan data-data yang mungkin berputar atau yang berputar yang itu ada di dalam sistem IoT yang kita buat ya. Yang mana data yang dikolek oleh IoT device ya, data-data sensor ya, data yang itu mungkin data yang diperlukan untuk manajemen daripada sebuah perusahaan yang menerapkan IoT system pada perusahaannya ya. Jadi ini misalkan kita membangun ya menjadi sistem integrator atau sistem developer yang itu sistem developer untuk IoT system untuk sebuah perusahaan, maka satu hal yang penting untuk kita tawarkan kepada ownernya sebagai klien kita adalah pengaplikasian protokol keamanan untuk sistem IoT yang dibangun. Nah, protokol keamanan ini tentunya seperti namanya, fungsinya untuk apa? Dia tentunya akan berguna untuk mengamankan data-data yang ada di dalam sistem IoT yang itu dibangun. Oke, kita langsung aja pada slide selanjutnya. Ya, kita pada bahasan hari ini, pada video kali ini adalah tentang protokol keamanan atau security. Ya, kita centang hijau di sini. Oke, kita ke definisi daripada protokol keamanan terlebih dahulu. Protokol keamanan untuk sistem IoT atau Internet of Things adalah serangkaian aturan, protokol, dan teknik yang digunakan untuk melindungi perangkat IoT, data yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT, serta infrastruktur jaringan yang digunakan dalam ekosistem IoT. Oke, jadi tadi fungsinya itu apa? Dia adalah tujuannya adalah untuk melindungi perangkat IoT, perangkatnya, kemudian data yang dikirim dan diterima, kemudian juga sekaligus mengamankan, melindungi infrastruktur jaringan yang digunakan dalam ekosistem IoT yang dibangun. Sebagai catatan di sini ada keterangan protokol keamanan yang kuat dan implementasi yang benar sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Setiap komponen dalam jaringan IoT, mulai dari perangkat hingga server dan infrastruktur jaringan, harus dilindungi secara efektif melalui protokol keamanan yang sesuai. Ya, penting ya. Berarti pengaplikasian protokol keamanan ini untuk sistem IoT yang kita bangun ini sangat penting.
Kemudian catatan yang selanjutnya adalah pemilihan protokol keamanan tergantung pada kebutuhan dan karakteristik aplikasi IoT tertentu, seperti tingkat keamanan yang diperlukan, konsumsi daya, latensi, dan infrastruktur komunikasi yang digunakan. Komunikasi beberapa protokol keamanan juga sering digunakan untuk memastikan keamanan yang kuat dalam aplikasi IoT yang kompleks. Nah, untuk aplikasinya bisa jadi sistem IoT itu bisa menggunakan lebih dari satu protokol keamanan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, begitu. Kemudian tujuan. Tujuan utama protokol keamanan adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data, serta untuk mencegah akses yang tidak sah atau serangan terhadap perangkat IoT dan jaringannya. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data, supaya kemudian data-data yang mungkin penting bagi sebuah perusahaan dari yang itu dikumpulkan dari sistem IoT yang diaplikasikan ini tidak diketahui atau rahasianya bocor kemana ke pihak-pihak yang tidak sah untuk memiliki data tersebut. Kemudian sekarang adalah komponen utama protokol keamanan ya. Komponen pertama adalah enkripsi. Protokol keamanan menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data yang dikirimkan antara perangkat IoT dan server atau perangkat lain dalam jaringan. Enkripsi mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah dengan menggunakan kunci enkripsi yang sesuai. Oke. Kemudian komponen kedua adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas perangkat IoT dan server sebelum mereka diperbolehkan untuk berkomunikasi. Ini memastikan bahwa hanya perangkat yang sah ya, perangkat IoT yang sah yang dapat terhubung dan berinteraksi dengan jaringan. Nah, oke, yang kedua autentikasi. Kemudian komponen yang ketiga adalah otorisasi. Otorisasi mengontrol hak akses perangkat IoT terhadap sumber daya dan layanan dalam jaringan. Ini menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perangkat berdasarkan identitasnya dan peran yang telah ditentukan. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah manajemen kunci. Protokol keamanan menyertakan manajemen kunci yang memadai untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola kunci enkripsi. Manajemen kunci yang kuat adalah kunci untuk menjaga keamanan data. Kunci di sini berarti maksudnya adalah keyword atau password ya. Jadi harus di-manage. Kemudian komponen yang kelima adalah audit dan pemantauan. Protokol keamanan mencakup fitur audit dan pemantauan yang memungkinkan administrator jaringan untuk melacak dan memeriksa aktivitas perangkat IoT dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi ini adalah komponen protokol keamanan ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? Ke-6. Komponen selanjutnya yaitu perlindungan terhadap ancaman. Protokol keamanan mengidentifikasi dan melindungi terhadap berbagai jenis ancaman keamanan, termasuk serangan seperti serangan jaringan, serangan denial of service (DOS), serangan berbasis malware, dan juga yang lainnya. Kemudian komponen utama yang ketujuh adalah pembaruan keamanan. Sistem IoT harus mampu menerima pembaruan keamanan secara teratur untuk mengatasi kerentanannya yang ditemukan seiring waktu. Protokol keamanan mendukung pembaruan ini. Nah, ya tentunya untuk sebuah protokol ya, nggak hanya protokol keamanan, mungkin protokol yang lain juga. Ini perlu kemampuan untuk diupdate ya, diupgrade. Supaya karena seiring jalannya waktu kan terkadang keamanan sistem itu ancamannya terus meningkat gitu ya. Dan mungkin jenis ancaman daripada sistem keamanannya itu juga berbeda-beda kekuatannya begitu, sehingga dia harus memiliki kemampuan untuk diupdate ya, diperbarui. Kemudian komponen selanjutnya adalah ketahanan terhadap serangan fisik. Protokol keamanan juga mempertimbangkan ketahanan terhadap serangan fisik terhadap perangkat IoT seperti upaya untuk mencuri data atau merusak perangkat.
Oke ya. Kemudian yang ke-9, kepatuhan standar. Protokol keamanan sering harus mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, seperti TLS atau SSL, Open Out, atau protokol keamanan industri lainnya. Jadi harus standar juga supaya kemudian tidak terjadi inkompatibilitas ya berkaitan dengan masalah standar protokol keamanan. Oke. Kemudian yang 10 adalah edukasi dan kesadaran. Pengguna dan pemilik perangkat IoT harus diberikan pemahaman tentang praktik keamanan yang baik untuk melindungi perangkat dan data mereka. Jadi usernya dan juga ownernya juga harus tahu tentang tentang pentingnya keamanan sistem daripada sistem IoT yang mereka miliki ya. Jadi mereka tidak menggunakan melakukan tindakan-tindakan aksi-aksi yang itu malah menjadikan keamanan sistem IoT yang mereka miliki malah jadi rentan gitu ya, rentan oleh ancaman keamanan sistem gitu. Nah, kemudian sekarang jenis protokol keamanan untuk sistem IoT. Ini merupakan penjelasan singkat. Untuk detailnya nanti silakan teman-teman untuk mencari secara mandiri berkaitan dengan apa sih protokol keamanan yang akan kami sampaikan pada video kali ini ya. Oke. Yang pertama adalah protokol keamanan yang disebut dengan TLS atau SSL, yaitu Transport Layer Security atau Secure Socket Layer. TLS dan SSL adalah protokol keamanan standar yang digunakan untuk mengenkripsi lalu lintas data antara perangkat IoT, server serta antara perangkat IoT yang berkomunikasi satu sama lain. Ini membantu melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Jadi enkripsinya yang menjadi poin utamanya daripada protokol keamanan TLS dan juga SSL ini ya. Oke. Kemudian di sini protokol yang kedua adalah DTLS, Datagram Transport Layer Security. DTLS adalah varian dari TLS yang dirancang khusus untuk digunakan dalam komunikasi UDP yang sering digunakan dalam lingkungan IoT yang lebih ringan. DTLS menyediakan inskripsi dan juga autentikasi untuk lalu lintas UDP. Kemudian yang ketiga ada OAuth atau Open Authorization. OAuth adalah protokol otorisasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya IoT. Ini memungkinkan perangkat atau aplikasi untuk meminta izin akses terhadap sumber daya yang dilindungi seringkali melalui mekanisme token ya. Gitu. Jadi otorisasi. Oke, kemudian JWT atau JSON Web Tokens. JWT adalah format token yang sering digunakan dalam autentikasi dan otorisasi perangkat IoT. Mereka mengandung klaim yang memuat informasi autentikasi dan otorisasi dan biasanya digunakan dalam kombinasi dengan OAuth. Oke ya, jadi tadi seperti disinggung ya, jadi untuk protokol keamanan itu dalam sebuah sistem IoT ini bisa jadi tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Kemudian yang kelima adalah PSK, Pre-Share Key. PSK adalah metode keamanan yang melibatkan pertukaran kunci sebelumnya antara perangkat IoT dan server. Kunci ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, ya, passwordnya ya. Kemudian EAP, Extensible Authentication Protocol. EAP adalah kerangka kerja autentikasi yang mendukung berbagai metode autentikasi yang berbeda seperti EAP TLS dan EAP TTLS yang dapat digunakan dalam komunikasi IoT yang aman. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, SRP, Secure Remote Password. SRP adalah protokol autentikasi yang memungkinkan perangkat IoT dan server untuk melakukan autentikasi tanpa perlu mengirimkan kata sandi melalui jaringan. Oke, ini yang ketujuh. Yang kedelapan ada COAP, ya. Ini ada juga Constraint Application Protocol with DTLS ya. Ini juga tadi kita sudah singgung pada video sebelumnya tentang protokol messaging. COAP juga masuk di sana. Jadi ini dikombinasikan antara COAP dengan DTLS. COAP adalah protokol messaging yang dioptimalkan untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas.
ketika digunakan bersama di TLS, ini memberikan lapisan keamanan tambahan untuk komunikasi IoT ya, dikomunikasikan langsung antara protokol messaging dengan protokol keamanannya. Kemudian IPsec, Internet Protocol Security. IPsec adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan IP untuk mengekskripsi dan mengamankan komunikasi antara perangkat IoT dan server. Oke, ini ke-9. Kemudian ke-10, WPA3, Wi-Fi Protected Access Tree. WPA3 adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi yang lebih baru untuk melindungi perangkat IoT yang terhubung ke jaringan nirkabel. Oke ya, berarti ini untuk sistem IoT yang jaringannya yang digunakan adalah untuk protokol konektivitasnya menggunakan Wi-Fi. Oke. Kemudian yang ke-11 adalah blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas dan keamanan data IoT dengan mengamankan catatan transaksi dalam rantai blok yang terdesentralisasi. Nah, oke sahabat Robonesia sekalian, ini adalah penjelasan dari kami tentang protokol keamanan dan juga tadi contohnya, tujuannya ya, daripada protokol keamanan ini, yang nanti untuk detail daripada beberapa contoh atau informasi tentang protokol keamanan yang kami sampaikan di sini, silakan nanti secara mandiri teman-teman juga melakukan eksplorasi informasinya lebih lanjut di sumber-sumber yang mungkin dijangkau ya, bisa di Google Search atau juga mungkin e-book atau jurnal, sebelum nanti kita akan menggunakan mungkin satu atau dua daripada protokol keamanan yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia sekalian, demikian video kali ini yang menjelaskan tentang protokol keamanan untuk IoT. Semoga menambah pengetahuan kita bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai ketemu pada video-video dari Robonesia selanjutnya.